Cek one. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah live streaming kita dan tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu video Voice of Pentecost dan pengumuman yang ada. Selamat melayani bagi kita semua yang ada di sini dan selamat beribadah bagi kita semua dan yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita.
Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa untuk kita memulai ibadah kita bersama-sama, kita akan deklarasikan apa yang menjadi DNA kita, Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu,
untuk menjaga Engkau di segala jalan. Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga, 3, 2, dan 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita serukan namanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan sorakan haleluya. Ayo sama-sama mari saudara katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dengan iman kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha besar dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha Raja kuasa, segala raja, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan Dia terkalahkan, hidup. dia hidup dan berkuasa. Here we go, we sing. Serukan namanya, Yesus, Tuhan Raja, segala kuasa kuasa, tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa, Yesus nama, nama di atas segala serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Nama di atas segala nama. Yesus di atas segala nama. Haleluya. Biarlah pujian kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Nama di atas segala nama, di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau datang sujud menyembah
menyembah Engkau. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sungguh kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pak Dedi runtuh Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui mulut bibirnya. Orang-orang dapat disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang luka dibalut, yang terikat dibebaskan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati kemanapun dia melangkah di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Pak Nikono Toraharjo dan keempat wakilnya. Engkau urapi dan Kau berkati Bapa. Kemanapun dia melangkah, dimanapun dia tanah dia pijak, Engkau urapi dan Kau berkati. Supaya semua Tuhan, urapan yang baru, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, amanat agung dilakukan pada akhir-akhir zaman ini. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mau berdoa untuk karayon kami Tuhan, Pak Samuel Harnadi dan wakilnya. Engkau urapi dan Kau berkati Bapa, supaya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Damailah Indonesiaku, damailah negeriku. Shalom Indonesia. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Engkau berkati dan Engkau urapi dia Bapak. Berikan hikmat dengan takut akan Tuhan. Dan Kau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan memimpin bangsa dan negara ini. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk GBI menjadi messenger-Mu Tuhan. Child of God, Oral Robert University, generasi Jeremia, Ted Pentakosta, dan Word Evangelika Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Dan kami berdoa sungguh-sungguh untuk generasi Jeremia. Karena Pentakosta lahir di Indonesia. Anak-anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, cinta mati-matian. Dari bangsa ini ke bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dan kami mau berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Ibu Rahel Herawati, Engkau urapi dan Kau berkati. Tambah-tambahkan pewahyuan bagi dia Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati Anto, berkati juga Tuhan Pak Daniel Bapak. Supaya ada kesatuan hati, ada keunitian. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk cabang Tuhan di kampus Tuhan Pak Jonathan Talang dan Pak Silas Tuhan di Jati Keramat. Engkau urapi, Engkau memperlebar daerahnya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa untuk jemaat di tempat ini. Engkau urapi dan Kau berkati. Dan daerah Bekasi juga Engkau berkati Tuhan. Daerah Bekasi jadilah kota iman sebagaimana Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah Kota Bekasi berdampak, gereja-gereja berdampak di Kota Bekasi. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan pada akhir zaman ini Tuhan, amanat agung boleh dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan amplop persembahan kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu sekali lagi membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat menjadi persembahan Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Kau memberkati setiap kehidupan kami. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah itu diperbuatnya berhasil. Kami perserahkan Tuhan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Persembahan akan diedarkan oleh dengan kantong kolektor. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara.
percaya janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku ada di dalam genggaman, nyatakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sembah Tuhan. Kuriara maya syanarama. Kami menyembah, kami naikkan doa kami Tuhan. Kau Allah yang berjanji, Kau Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Oh, ya Rabbana, terus sembah Dia. Kau Tuhan yang besar. Biar janji-Mu Tuhan digenapi. Aku punya
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Ayo dengan iman sekali lagi katakan, aku punya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah bersyada dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidup. Ayo sambil angkat tangan kita, nyatakan, ku percaya, ya Tuhan, kami percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan, pulihkan hidup. Ayo sambil angkat kedua tangan kita, nyatakan dengan iman kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, ya atas setiap kehidupan kami. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Saya mengundang Pak Dedi. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin.
Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, dan atas perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Hingga sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kami dalam diberkati oleh Engkau berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Engkau baik ya Bapa. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa, dengan hati yang bersyukur dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Segala pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, biarlah ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga sampaikanlah isi hati-Mu Bapa. Di tengah visi tahun integritas ini Bapa, agar kami mengerti Bapa rencana dan kehendak-Mu ya Bapa, agar kami menjadi serupa segambar dengan Engkau, dan kami akan mengalami ya Bapa berjumpa dengan Engkau, perkenanan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bersabda atas kami semua, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami semua ya Bapa, agar kami mengalami integritas sesuai dengan yang Kau firmankan bagi kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami sambut firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Siap kita yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan, kita berkata, amin. Silakan dulu. Ya, salam. Ya. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, saya khususnya begitu banyak dibukakan tuh mengenai hal-hal yang dulu saya tidak ketahui, sekarang lebih mengetahui lagi. Amin. Nah, saudara, bahwa kita tahu hari ini masih ya pandemi COVID-19 ini masih boleh dikatakan merajalela lah ya. Amin. Ya, tapi satu hal saudara yang kita harus tahu, bahwa kita nggak usah takut. Kita nggak usah cemas. Amin. Seperti Ayub pasal yang pasal ketiga ayat 25 dikatakan begini. Ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin. Kita nggak usah takut, nggak usah cemas dengan pandemi COVID-19 ini sudah. Ya. Dan juga kita juga harus mematuhi perintah daripada pemerintahan kita. Kita lihat Titus 3, ya. Jadi bukan artinya kita so jago, saudara ya, bukan. Kita tahu firman Tuhan ini, kita nggak usah takut, nggak usah cemas, tapi bukan berarti kita ngelawan. Amin. Ya. Titus 3 pasal 1. Ya. Ya. Sudah? Titus 3 ayat 1. Ya, Titus 3 ayat 1, demikian firman Tuhan ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Jadi kita harus juga ikuti protokol kesehatan. Amin. Ingat saudara, bahwa COVID-19 ini Tuhan izinkan. Ya, saudara, kita punya visi yang sangat dahsyat, saudara. Tahun integritas. Saudara tahu, saudara. Tahun integritas ini di mana Anda akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Dulu juga, tapi ini lebih dalam lagi, saudara. Karena ini bicara akhir zaman, saudara. Maka saudara dan saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengalami Pentakosta ketiga. Amin. Untuk mengalami di mana penuaian jiwa besar-besaran. Ya, saudara lihat. Bahwa saudara akan dipakai. Ya, akan dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa.
Kenapa? Karena saudara menjadi orang yang berintegritas. Artinya Anda menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Di Matius 5 ayat 48 ya. Matius 5:48 dikatakan begini. Ingat ya, ini integritas ini membuat Anda sempurna, bukan integritas apa yang kata dunia katakan. Tapi integritas sesuai dengan firman Tuhan. Anda menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Ya. Matius 5:48 berkata demikian. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita nggak boleh main-main lagi, saudara. Ya, kita nggak boleh turun naik. Kita terus naik, amin. Kita terus roh kita terus menyala. Jangan kita seperti dulu lagi. Gereja, ya terserah saudara, nggak boleh lagi. Apa mood saudara, nggak boleh lagi. Semua harus terus tetap naik. Roh kita terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin. Jangan main lagi. Karena ini waktunya sudah dekat, saudara. Ya, kita bertemu dengan Tuhan bisa dua. Pribadi atau secara komunitas. Pribadi Anda bertemu dengan Tuhan pulang ke rumah Bapa. Secara komunitas kita akan rapture terangkat bersama-sama, amin. Ya, ini harus penting sadari betul. Ya. Supaya saudara dengar baik. Integritas ini membawa Anda menjadi sempurna. Dengar baik, sempurna saya katakan. Amin. Nah, hubungannya dengan Pentakosta ketiga, kita lihat. Di Markus 16. Di gereja saya khotbahkan ini sudah. Supaya jemaat dimantapkan dengan integritas. Amin. Bahkan salamnya, salam integritas. Haleluya. Amin. Ya, salam integritas. Markus 16-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun, maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini jemaat Tuhan akan mengalami semua, saudara. Ingat, sampai tanggal 31 Desember 2021, kalau Anda sungguh-sungguh dengan visi ini, ya, maka saya percaya tanda-tanda ini akan di dalam saudara. Amin. Akan di dalam saudara. Akan terjadi penuaian jiwa lewat saudara dengan perbuatan dengan tanda-tanda heran, mukjizat. Jadi Anda harus bergerak nanti. Ya, ingat tanggal 31 Desember 2021 ini Anda harus mengalami integritas yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Saudara harus betul belajar makanya dari Injil ini. Belajar bagaimana Yesus itu orangnya waktu dia hidup di dunia ini punya integritas yang sempurna. Amin. Ditekankan sekali saudara. Kita harus punya integritas yang sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Dan waktu tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya percaya penuaian jiwa besar-besaran. Amin. Amin. Penuaian jiwa besar-besaran tempat ini. Ya. Jangan takut. Akan terjadi kapan Pak penuaian jiwa. Saya percaya waktu visi ini mendarat dalam hidup saudara, Anda akan dipakai Tuhan. Penuaian jiwa besar-besaran. Amin. Sebelum Tuhan datang kedua kali, terjadikan Pentakosta ketiga ini penuaian jiwa besar-besaran. Amin. Haleluya. Ngerti ya? Ingat 31 Desember 2021 Anda harus mengalami tanda-tanda heran ini. Amin. Jangan takut, berani saja. Amin. Roh Kudus yang dalam saudara itu akan memampukan saudara, akan membuat Anda orang yang luar biasa. Karena roh kita ini ada roh yang berani, bukan roh penakut. Ya, jadi harus Anda betul-betul mempraktekkan, saudara. Kalau hari-hari kita di media sosial, YouTube, begitu banyak orang yang percaya Yesus. Amin. Ya. Saya percaya ini baru permulaan. Tapi nanti setiap kita jemaat akan mengalami tanda-tanda orang percaya ini. Amin. Ini bukan kata saya, kan kata firman Tuhan. Ya, saudara akan dipakai Tuhan. Bahkan
Khususnya generasi Yeremia. Ya, akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini memampukan saudara, akan membuat Anda didorong untuk maju, untuk memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung. Amin. Kita nggak main-main lagi. Kita nggak main-main lagi, saya katakan. Kita nggak boleh gereja-gerejaan. Kita harus betul-betul, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Ya, ingat ya. Nah, kemudian penghalang kita untuk menghalangi integritas itu, saudara. Yang utama, ya, memang banyak hal, saudara. Bahkan di Mazmur 24 itu ada bicara hati, saudara. Visi, ayat emas dari visi ini Mazmur 24. Ya, kita baca. Tadi nggak dibacakan ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ini dia. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya, saya percaya ini berbicara orang-orang yang punya integritas. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Lihat, saudara, Anda pasti diberkati. Amin. Anda pasti diberkati di tahun integritas ini. Dikatakan, dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Amin. Ya, dan mendapatkan keadilan. Saudara lihat, di tahun integritas ini dengar baik. Anda akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Usahamu berhasil dan beruntung. Beruntung bukan berarti ini seperti judi, tapi beruntung ini mukjizat, katakan. Amin. Dulu saya anti beruntung, saudara. Tapi waktu saya baca, oh beruntung itu mukjizat. Amin. Lihat, Anda akan diberkati secara luar biasa. Pekerjaanmu, usahamu, bisnismu di tengah pandemi COVID-19 ini pun Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa buka berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Ingat, tapi Anda harus punya integritas. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, bicara murni, saudara, hatinya, saudara, bicara murni hati, ini kita harus betul-betul jaga hati kita dengan segala waspada. Dan yang paling pokok, saudara, ya, mengenai hati kita ini, coba kita baca di Matius 24, Matius 6, ya. Ya. Kita baca 19 sampai 24 ya. Oke. Perikopnya hal mengumpulkan harta. Hal mengumpulkan harta. Amin. 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20 saudara, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terus, Bapak. Ingat saudara, dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, saudara, tadi katakan yang murni hatinya. Nah, kalau hati kita dikuasai dengan harta, maka saudara tidak akan menerima berkat Tuhan seperti ayat emas kita, Mazmur 24 ayat 5 tadi. Kalau saudara ya hidup ini dikuasai oleh hartamu,
maka saya percaya Anda tidak akan mengalami integritas. Kenapa? Hidup pun dikuasai oleh harta, bukan oleh Tuhan. Amin. Jadi mari kita, supaya mengalami kesempurnaan, integritas, hatimu bagaimana? Bahkan firman Tuhan mengatakan, akar segala kejahatan itulah cinta uang. Amin. Akar, semuanya itu dari situ, saudara. Kalau pohon tumbuh dari mana? Akarnya bagaimana? Amin. Dia berbuah lebat bagaimana? Akarnya bagaimana? Kalau akarnya baik, maka saya percaya daunnya, buahnya pasti bagus. Jadi akar ini penting. Jadi kita katakan, penghalang integritas yang terbesar itu adalah uang. Mamon itu uang bicara, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon itu bicara uang. Itu bahasa dari Aram, artinya uang. Jadi mari, ya, supaya saudara mengalami integritas. Ingat, ya, memang kita butuh uang, butuh untuk beli sesuatu. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh dia. Amin. Nggak salah Anda kaya, nggak salah Anda punya harta, nggak salah saudara. Tapi ingat, jangan sampai harta itu akan menguasai saudara. Amin. Jangan sampai, ini penting sekali saudara. Karena kita bicara integritas. Ya, ini nggak main-main lagi saudara. Hati-hati dengan hartamu. Kalau kau dikuasai hartamu, maka Anda tidak bisa punya integritas. Amin. Anda pasti diberkati, jangan takut. Dikatakan Mazmur 24:5 tadi, Anda diberkati. Jadi Anda jangan merasa, wah nanti saya nggak diberkati. Bahkan firman Tuhan mengatakan, waktu tidur kita diberkati. Amin. Jangan takut. Haleluya, ya. Mari ya. Kita nggak main-main lagi hari-hari ini. Kita harus sungguh-sungguh ke Tuhan. Ya. Karena di depan sana itu terjadi peluang jiwa besar-besaran. Ya. Di mana saudara akan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Tempat ini tidak mampu lagi menampung jiwa-jiwa, saya katakan. Tempat ini tidak menampung jiwa-jiwa. Kenapa? Setiap orang percaya akan dipakai Tuhan dengan tanda heran dan mukjizat. Amin. Dengar, mukjizat dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Nah, jadi Anda nanti jadi orang yang dipercaya Tuhan. Kalau Anda punya integritas, Anda menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Saudara, saya kalau kenal orang yang saya percayai, maka apapun yang dia minta, dia misalnya dia pinjam uang sama saya, kasih saudara. Kenapa? Dia dipercayai oleh saya. Amin. Amin. Saya kasih. Pak, pinjam motor Pak, saya kasih. Ya, Pak, saya pinjam uang Pak, saya kasih. Kenapa? Dia dapat dipercayai. Amin. Apalagi kalau kita dipercaya Tuhan, wow, luar biasa saudara. Amin. Amin. Kalau kita dipercaya Tuhan, wah, sorga terbuka, saudara. Malaikat turun naik, memberkati kita, melindungi kita. Dengar, malaikat ada, berkemah di sekitar kita, orang-orang benar. Amin. Ya, karena kenapa? Kita dipercaya Tuhan. Kita mempercayainya dan dia mempercayai kita. Itu sangat dahsyat. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Banyak orang percaya sama Tuhan, tapi belum tentu Tuhan percaya sama dia. Ya. Minggu pertama kemarin memberikan apa? Persembahan sulung. Saudara, memang ini berat juga. Memang ini berat. Tapi belajarlah untuk memberikan persembahan sulung. Amin. Dari seluruh jemaat saya, cuma satu yang memberikan persembahan sulung. Satu doang. Satu orang. Yang lain enggak. Dari semua jemaatnya, cuma saya lihat kan ada namanya. Satu orang yang ngasih persembahan sulung, yang lain tidak. Karena jumlahnya lebih dari biasanya. Amin. Ya, saya percaya orang itu tidak dikuasai harta hatinya. Amin. Ingat ya, ini penghalang utama yang dimana integritas ini akan menghalangi saudara. Harta ini akan menghalangi saudara untuk punya integritas. Ingat, akar segala kejahatan itu cinta uang. Nggak main-main lagi, saudara.
Kalau Anda diberkati, puji Tuhan. Ya, Anda naburlah untuk hal yang kekal, bukan hal yang untuk sementara. Ingat, bumi ini, harta di bumi ini, ngengat dan karat, itu semuanya tidak aman. Amin. Pencuri lah akan mencuri, kita ditipu lah, pokoknya nggak aman di bumi ini, hartamu yang ada di bumi ini. Tapi kalau kita punya harta yang di surga, itu aman, saudara. Amin. Bahkan kita akan menikmatinya waktu kita masuk surga nanti. Amin, dengar baik. Ya, makanya kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi ini. Di bumi ini nggak aman, saudara, nggak aman. Ya, nah kita baca firman Tuhan mengenai ini ya, saudara. Lukas 12. Perikop ini ayat yang ke-13, orang kaya yang bodoh. Ya, lagi orang kaya yang bodoh. Ya. Ya, ayat yang ke-16 saja. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini perkataan Yesus ya, bukan perkataan Paulus, bukan Petrus, ya Yesus ya. Ia bertanya ke dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan hasil dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Lihat. Lihat ya. Kematian itu adalah hak Tuhan. Dengar baik. Bukan COVID-19. Amin. Kematian, lihat. Anda baca sini ya. Kematian itu hak Tuhan. Kalau diambil mau apa? Ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan yang meninggal di tengah pandemi COVID-19 itu udah waktunya. Udah waktunya Tuhan dipanggil. Jangan kata dulu pertama-tama. Orang kena COVID, ketakutan luar biasa. Nggak mau dikasih tahu. Ya. Ini bukan kutuk. Penyakit begini sudah ada sebelumnya. Flu Spanyol dan sebagainya. Jadi kematian itu memang haknya Tuhan. Orang mati itu banyak hal, men. Tapi saudara lihat ya. Orang itu mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang pulang. Selesai sudah. Apa yang terjadi? Buat apa harta yang dia miliki semuanya? Nggak ada gunanya kan? Jadi marilah bahwa kita ini harus betul mengumpulkan harta yang di surga. Kita harus kaya di surga. Itu mengumpulkan harta itu kita kaya di sono. Amin. Kalau gereja ini membutuhkan biaya membangun, kasih. Gereja ini untuk adakan misi, kasih saudara. Ya. Saya pun di sana begitu. Setiap bulan atau 2 bulan sekali saya kasih untuk orang-orang miskin. Di tengah pandemi COVID-19 terus tuh, berlanjut terus ini. Bahkan utang saya kasih terus. Udah lama utama. Ya, kenapa? Saya tahu saya mengumpulkan harta di surga. Amin. Bukan di bumi ini. Dan ini penghalang integritas bicara hartamu di hatimu. Ya. Saya percaya Anda pasti diberkati, saya percaya sudah. Ya. Kalau engkau hidup berintegritas, menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus, maka janji Tuhan digenapi dalam saudara. Amin. Hidup berkelimpahan. Jangan takut. Amin. Ya, kendala utama integritas itu harta. Hati-hati, hati-hati. Memang banyak hal. Ya, khotbah saya di tempat saya bicara pemurnian. Anda dimurnikan. Amin. Dimurnikan saudara. Ya, manusia, tapi
eh, besi menyatakan besi dan manusia menyatakan manusia. Akan begitu terjadi begitu, saudara. Akan terjadi begitu. Akan terjadi begitu. Terjadi pemurnian tempat ini. Amin. Akan terjadi segitu. Makanya itulah akan membuat Anda menjadi integritas, menjadi sempurna seperti Yesus. Ya. Jadi gesekan itu baik. Apa? Mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara. Bukan keburukan. Supaya saudara mengalami menjadi serupa dengan gambar Yesus. Amin. Siapa mau menjadi serupa dengan gambar Yesus? Dan menerima kuasa Tuhan. Ya. Saya percaya tanggal 31 Desember 2021 kita akan mengalami semua. Amin. Jadi bukan one man show, tapi semua, bukan hanya gembala atau pengerja, tapi semua jemaat akan terlibat untuk penuhan jiwa dengan baik. Ini visi yang sangat dahsyat. Ini saya percaya ini visi di mana saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, penuhan jiwa besar-besaran, Pentakosta itu akan terjadi sangat luar biasa. Saya percaya Pentakosta ketiga terjadi. Amin. Jangan pura-pura bohong, nggak percaya, bahaya saudara. Memangnya sudah terjadi, makanya di setiap minggu itu diadakan pengajaran Pentakosta ketiga supaya Anda ngerti, tahu. Nah, itu Paniko sudah sampai berdemikian mengajarkan kita setiap minggu kedua, ketiga bahkan keempat Pentakosta ini. Supaya Anda ngerti, saudara. Amin. Makanya terus kita berdalam. Supaya betul-betul Anda mengalaminya ini. Jadi visi dari integritas ini dengan penuhan jiwa Pentakosta ketiga ini betul-betul selaras, saudara. Tidak bertentangan. Saya percaya karena yang dari Tuhan, maka itu sama. Amin. Amin. Jangan main-main lagi. Ingat, ya. Kita harus progresif secara cepat. Bukan progresif lama, tapi progresif secara cepat. Karena ini udah hari-hari terakhir. Amin. Progresif. Perkembangan yang sangat pesat dan cepat. Jadi nggak ada waktu lagi kita bersantai-santai. Nggak ada waktu lagi kita bermain-main. Ya. Saudara. Ya. Saya jaga perkataan saya. Ya. Perkataan yang dari pikiran saya, hati saya, perkataan dan yang lakukan. Itu saya jaga betul-betul. Amin. Agar perkataan saya itu penuh kuasa. Dengar, Anda ngusir setan gampang. Kalau engkau benar perkataanmu dipikirkan di hatimu dan perbuatanmu sama, saya percaya setan gampang dikeluarkan. Ini saya alami. Contohnya. Ya. Ada seorang jemaat. Dia sepertinya mengalami sakit, tapi dokter katakan nggak ada penyakit kamu. Ya, datang ke rumah saya doakan, nggak sembuh. Bawa datang gereja, saya tanya, bagaimana hatimu? Hatimu bagaimana? Ya, saya bilang, dengar. Saya bilang, buka hatimu, ada salah, ada dosa, atau ada orang yang menyakitimu, ampuni saja. Betul. Begitu selesai, saya doakan, besok-besoknya sembuh, saudara. Amin, sembuh. Saya tanya, bagaimana? Sembuh Pak saya, Pak. Iya, hatimu betul-betul. Makanya hatimu betul-betul. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Hatimu. Iblis gak bisa masuk kalau hati kita bersih, saudara kata. Orang mau santet kah, orang mau guna-gunain, tidak akan masuk, saudara. Kalau hati kita bersih. Kenapa? Ada perlindungan yang sempurna oleh darah Yesus. Amin. Iya. Dikuasai harta, karena ini bicara juga, tadi itu bicara, jemaat saya itu bicara harta juga. Kalau engkau dikuasai hartamu, ya udah. Dengan mudahnya, santet, kuasa gelap, masuk dalam kehidupanmu. Amin. Jadi, gampang sekali. Saudara. Hatimu saja. Nah, penghalang utamanya salah satunya adalah harta. Amin. Harta. Jangan main-main lagi. Jangan kita pura-pura lagi. Apa adanya itu saudara di depan Tuhan itu penting. Ya, apa adanya. Jangan pura-pura. Amin. Jangan sok jago. Jangan, udah apa adanya. Ini Tuhan saya, Tuhan. Itu saya.
Katakan di depan Tuhan. Nggak boleh main-main lagi. Saya lebih senang orang yang apa adanya daripada orang yang pura-pura. Amin. Pura-pura kaya apalagi. Aduh. Ya, padahal mah miskin. Itu kan banyak begitu. Ya. Kenapa hatinya dikuasai hartanya? Sehingga dia sombong, tamak. Nggak mau unity. Begitu orang yang dikuasai hatinya itu macam-macam lah akar segala kejahatan. Cinta uang. Dia bisa nggak mau unity, sombong, tamak dan sebagainya. Orang-orang itu akan direndahkan Tuhan. Amin. Jadi COVID-19 ini Pak Niko sampaikan juga bahwa gereja-gereja yang sombong itu akan dihancurkan, akan ditunggang balikan supaya mereka mau unity. Itu Pak Niko kemarin sampai saya ingat betul dia sampaikan itu. Amin. Apalagi jemaat Tuhan. Ya. Ingat ya, COVID-19 ini membuat kita semakin rendah hati, mengandalkan Tuhan, mau unity. Amin. Ya. Diberkati untuk diberkati, memberkati. Amin. Ya. Mari support gereja ini. Amin. Support gereja ini. Ya, supaya saudara diberkati karena engkau sudah mengumpulkan harta di surga. Maka namamu terdaftar di surga, saudara katakan. Betul nggak? Kalau engkau mengumpulkan harta di surga, nama siapa ini hartanya? Oh, Pak Antoni. Oh, namanya ada sudah. Ya kan? Ya mas saja kan? Ya. Saudara, ini harus betul-betul Anda alami tahun integritas ini. Ya, kita nggak main-main lagi kita. Amin. Kita nggak pura-pura lagi. Apa adanya saja. Masa bersama Tuhan. Haleluya. Ya, tanda-tanda orang percaya akan melihat saudara. Amin. Luar biasa nggak? Kalau satu orang aja membuat mukjizat pada 10 orang yang belum percaya, akhirnya percaya sama Yesus. Bayangkan berapa orang di sini ada, akan banyak jiwa-jiwa datang semakin. Ya, akan mengikut engkau. Amin. Itulah yang akan terjadi, akan datang, saudara. Penuaian jiwa besar-besaran. Ya. Jadi, mari saudara. Ya, jemaat Tuhan tempat ini Pondok Gede Plaza betul-betul andalkan Tuhan. Ya. Dulu saya tuh orang yang enggak mengandalkan Tuhan tuh. Kenapa? Dulu saya tuh gaji saya gede tuh. Punya rumah 2, punya mobil. Ya. Dulu gaji saya gede. Kenapa? Pelaut tuh. Pelaut gede gajinya. Sekarang udah sesi juga. Ya. Nah, waktu saya jadi pendeta, saudara, semua harta itu habis. Dengar, semua uang yang saya kumpulkan itu habis semua. Ingat, habis. Saya situ masih belum pendeta apa? Masih koordinator ibadah raya. Habis. Uang saya, buat uang saya rumah saya pakai uang saya dulu nggak apa-apa. Habis semua. Nah, waktu habis semuanya, pusing 7 keliling pula. Pusing 7 keliling apa? Nggak punya uang lagi. Ya, bagaimana supaya saya tetap jadi full time di gereja, kemudian saya bisa melayani Tuhan? Apa salah satunya? Kerja yang tidak tergantung waktu. Ya, tergantung dari jam segini masuk enggak. Saya cari bagaimana. Usaha udah nggak punya modal apa. Tapi apa? Dengar baik. Seorang yang tadinya gajinya besar, jadi tukang ojek. Tahu tukang ojek? Ojek bukan Grab ini, ojek pangkalan itu. Saya ingat betul, malam-malam saya keluar dari uang. Kenapa saya dulu? Orang yang betul-betul tidak mengandalkan Tuhan. Saya sepertinya mensupport Tuhan, bantu Tuhan. Ini kesaksian ada satu pendeta, Pak John Tataburan, dia tahu saya, ketemu saya dia. Ya. Waktu saya ngojek begitu, oh ya Pak, nggak apa-apa. Kan lihat tuh, derajatnya dari tinggi langsung dok. Menang udah nggak ada lagi. Tinggalnya rumah doang, semua tabungan habis semua. Ya. Dan suatu saat ada titik baliknya, Waktu itu saya dengar suara Tuhan. Stop kerjaan itu, andalkan aku. Maka
Makanya saya stop waktu itu, terserah Tuhan lah, mau apa-apa terserah Tuhan lah. Anak saya waktu masih sekolah semua, terserah Tuhan lah. Dan apa terjadi? Sampai hari ini, saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah kelaparan. Amin. Ya, malah saya tambah gemuk ini, karena makannya banyak terus. Ya, maka sekarang saya tolak-tolak makanan ya, makan gak usah banyak-banyak. Saya tolak semua, jangan makan, saya tolak-tolak. Saking diberkati itu, ingat, ini kesaksian saudara. Ya, nggak ada yang dibanggakan dengan kehebatan kita, kekayaan kita, nggak ada yang hebat. Semua akan habis semua. Ya, saudara. Detik itu sampai hari ini saya tidak ulangi pekerjaan itu lagi, karena itu pekerjaan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Karena ada upah kita melayani Tuhan, ada upah yang disediakan. Saya nggak tahu karena masih baru-baru kan. Ya, tapi begitu saya mendalami, oh saya baru mengerti Tuhan itu sangat baik. Amin. Ya mari ya, apapun pergumulan saudara, dengar, andalkan Tuhan. Jangan hatimu bagaimana, ini penting. Hatimu dikuasai, hartamu penuh kebencian, ya, hatimu tidak suci, maka jangan berharap Anda mengalami tahun integritas ini secara sempurna. Anda akan gagal, saya katakan. Akan gagal di tahun integritas ini. Amin. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mengalami integritas sempurna seperti Yesus, maka saya percaya Anda diberkati. Amin. Anda diberkati. Jangan takut. Ya. Jadi Anda siap dibentuk ya, siap dibentuk oleh Tuhan. Anda harus siap dibentuk Tuhan. Amin. Menjadi bejana yang indah. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau ya dibentuk ya? Karena ini prosesnya, saudara. Proses ini pembentukan, saudara. Dari manusia lamamu menjadi manusia baru itu prosesnya ada pembentukan. Enggak simsalabim Anda jadi, oh bukan. Prosesnya Anda dengar baik. Dengar baik, sampai tanggal 31 Desember 2021, saya percaya. Itu proses pembentukan Tuhan. Dan akan lihat nanti hasilnya. Ya kalau saya masih hidup, ya saya masih sempat datang ke sini, saya mau melihat kesaksian-kesaksian saudara. Apa saya firmankan Tuhan. Amin. Saya berhasil, Pak. Wow. Saya diberkati, Pak, dengan cara Tuhan yang ajaib, Pak. Wow. Amin. Mau kan? Ya. Haleluya. Kita akan pujian bagaikan bejana. Siap dibentuk ya? Siap. Bagaikan bejana. Mari saya undang bagi berdiri sudah. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua, penuhi kami Roh Kudus, agar jemaat Tuhan tempat ini mampu hidup dan
hendak menjadi bejana Tuhan akan berkata, pujilah Aku Tuhan. Kerabasan dan rabalaba. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Rabasan dan rabalaba. Aku cinta padamu, Yes, Tuhan. we love you Lord Jesus. Aku rindu Rabapapasan dan rabalaba. hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Adakah jemaat Tuhan tempat ini yang bermasalah dengan hatimu? Sehingga kau mengalami kekurangan. Sehingga kau mengalami kemiskinan. Bahkan sakit penyakit. Bahkan dikuasai kuasa-kuasa gelapan. Kalau ada, angkat tangan sudah. Mungkin ada kebencian dalam hidup hatimu pada seseorang. Yang tidak bisa engkau bereskan, yang tidak bisa ampuni. Dengar, pagi hari ini, Roh Kudus akan jamah saudara. Roh Kudus akan memulihkan saudara. Dengar baik. Supaya saudara diberkati. Supaya saudara mengalami integritas dengan Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah pernah dicobai oleh iblis. Diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Asal engkau menyembah iblis. Tapi Tuhan nolak saudara. Tuhan nolak saya katakan. Karena hati Tuhan Yesus ada di surga. Amin. Dia tolak itu semua. Dan hal yang sama juga hari-hari ini. Iblis mau mencobai saudara. Mengenai hartamu. Apakah kau mencintai lebih dari Tuhan atau tidak? Dia mau hidupmu seutuhnya, saudara. Bila kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan minta itu. Ya. Dengar baik, hati-hati hatimu. Hatimu itu sangat penting sekali. Supaya Anda mengalami integritas. Penghalang yang tadi saya katakan tadi, mengenai harta, hati-hati saudara. Sampai hari ini iblis masih mencobai saudara dengan harta. Haleluya. Mari ya. Jangan main-main lagi. Ikut Tuhan, terus naik. Tidak turun lagi. Rohnya semangat terus, bernyala-nyala. Sampai kau dapatkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sampai kau dipercayai Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus oleh bila-bila Tuhan Yesus. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tidak satu pun yang kena COVID-19 dalam nama Yesus. Kenapa? Ada malaikat Tuhan berkemah di kelilingmu, menjagaimu, menyertaimu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terus firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami semua Bapak. Biar firman-Mu itu betul-betul Bapak kami perkatakan dan kami lakukan
Karena yang dalam hati dan pikiran kami sama semua itu ya Bapa. Kami mau hidup apa adanya dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada bala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa dalam nama Yesus dan angkat tangan kita semua tanda berserah berharap kepada Dia. Kekasih-kekasih Kristus, biji matanya, umat kesayangannya, terimalah sukacita, damai sejahtera, kasih karunia, kemurahan, dan berkat yang berlimpah-limpah diberikan oleh Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Di dalam cinta kasih dan sayang Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kita semua yang hidup dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan menolong saudara, menghibur, memberi kekuatan, mengajar, menuntun dalam kebenaran, bahkan juga diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Untuk siap menantikan Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan selama-lamanya di dalam surga. Bapak terima kasih. Bapa terima urabasan dan lama-lama. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara silakan. Salam sehat, salam integritas. Amin. Amin. Jaga protokol kesehatan. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur, berdoa atas ibadah pagi hari ini. Baik. Bapak Ibu Saudara, jika sudah selesai berdoa, bisa keluar dari pintu sebelah kanan dan tetap menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ada di rumah, ibadah live streaming ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.